Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihada wa makuna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para peserta MPLS 2020 yang Bapak banggakan dan cintai, perkenalkan nama Bapak Fadli Kurniawan SPDI, dan insya Allah di sekolah kita tercinta kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam untuk jurusan akuntansi dan MM di tingkat 10, di tingkat 1, di kelas 10, dan juga di tingkat 11 kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam. Sebelum Bapak menyampaikan materi, sebagaimana tema MPLS kita pada tahun 2020 ini adalah Selamat Datang Jiwa Optimis, Mari Songsong Kesuksesan Masa Depan Generasi Tangguh SMK Sejahtera. Bagaimana bisa meraih masa depan yang sukses, generasi tangguh, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan dalam materi kita, yaitu tentang bagaimana membentuk akhlakul karimah. Apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Akhlak adalah perilaku, karimah adalah kemuliaan, keindahan, kesempurnaan. Ketika para penuntut ilmu peserta didik MPLS yang Bapak cintai ini adalah berusaha untuk menuntut ilmu agama, maka harus memiliki akhlakul karimah, khususnya kepada orang tua, kepada guru yang mengajarkan ilmu. Bagaimana ilmu itu akan menjadi bermanfaat, menjadi berkah bagi kalian, adalah kalian harus memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang mulia, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyebarkan, menyempurnakan akhlakul karimah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, akhlakul karimah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi para peserta didik. Bahkan kesempurnaan keimanan seseorang adalah ahsanuhum khulqan, yang memiliki akhlak yang baik. Poin pertama dari akhlakul karimah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua adalah sosok yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita, yang menjadi perantara lahirnya kita di dunia ini adalah karena orang tua kita. Khususnya ibu kita yang telah merawat kita, mengandung selama 9 bulan kemudian melahirkan, memperjuangkan hidup dan matinya untuk kita seorang anak, dan juga bapak yang mencari nafkah, maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana menyembah Allah, kemudian diikuti dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, mendoakan mereka, Robbi firli wali walidaya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita membantu apa yang diperintahnya, kita membantu apa yang disuruh oleh mereka dengan kata yang baik, dengan bantuan yang terbaik, karena itu adalah merupakan perwujudan kita cinta kepada kedua orang tua. Dan orang tua kita di sekolah yang tercinta ini adalah guru. Oleh karena itu kita juga harus berbuat baik kepada bapak ibu guru kita, bagaimana kita memperoleh ilmu yang bermanfaat karena peran bapak ibu guru kita, maka kita harus menghormatinya. Kita harus mengucapkan salam ketika bertemu mereka. Kita harus mendengarkan penjelasan mereka dengan baik, dan juga kita harus mendoakan mereka agar dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan untuk bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua kita, orang tua kandung kita, bapak ibu kita di rumah, dan juga di sekolah kepada bapak ibu guru kita memberikan pelajaran yang baik, kita membalas pelajaran mereka, menjawab tugas-tugas mereka, mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik, dan bertutur kata yang baik kepada mereka, serta mendoakan mereka selalu. Insya Allah dengan akhlakul karimah, ilmu kalian pun akan menjadi berkah. Bersikap baik dan menolong kepada saudara dan tetangganya, dan ini adalah juga sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana berbuat baik kepada tetangga, karena tetangga adalah keluarga kita terdekat. Apabila kita di dalam kesulitan, di dalam musibah, maka yang pertama kali menolong adalah tetangga kita. Dan kita sebagai manusia, pelajar, adalah makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita harus membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu kita harus berbuat baik kepada orang lain. Ya.
dengan teman kita di kelas, apabila tertimpa musibah, kita bantu, kita doakan, kita datang berkunjung ke rumahnya, kita saling membantu apabila ada masalah yang sedang terjadi padanya, mungkin bisa dengan berdiskusi, bisa dengan ngobrol, bisa juga memberikan bantuan berupa support dan materi. Ini adalah salah satu akhlak yang baik. Oleh karena itu kita harus berbuat baik kepada sesama kita, khususnya tetangga kita dan teman kita di kelas adalah orang-orang yang perlu kita bantu dan perlu kita tolong dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu merupakan bagian akhlakul karimah. Berikutnya juga termasuk akhlakul karimah yang ketiga adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim, khususnya penuntut ilmu, untuk senantiasa taat akan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan semampu kita, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena setelah mati, sudah bukan lagi saatnya kita untuk taat, sudah bukan lagi saatnya kita untuk menjalankan, tetapi melainkan menerima dampak dari amalan-amalan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh karena itu, sebagai thalabul ilmi kita harus berusaha untuk mematuhi perintah Allah. Ya, sebagai pelajar, sebagai peserta didik, kita harus mematuhi perintah Allah supaya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu bisa mudah masuk ke dalam diri kita. Salat 5 waktu kita jaga. Puasa yang diwajibkan di bulan puasa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bersedekah, kita berzakat dan haji bagi yang mampu kelak. Itu adalah salah satu berusaha untuk mematuhi perintah Allah dan juga amalan-amalan kebaikan lainnya, dan kita berusaha menghindari dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlakul karimah yang ketiga. Dan di sekolah kita alhamdulillah kita akan bersama-sama ketika kita sudah bisa bertatap muka nanti kembali ke sekolah seperti biasanya, kita akan melakukan amalan-amalan ibadah yang insya Allah akan menambah keimanan kita. Dengan sholat zuhur berjamaah, dengan sholat duha berjamaah secara beberapa bulan sekali, kemudian kita membaca Al-Quran di setiap pagi di hari Jumat. Ini adalah program-program sekolah yang berusaha kita untuk mematuhi perintah-perintah Allah, untuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari akhlakul karimah adalah berkata baik, berbicara dengan kata-kata yang baik, karena ini adalah merupakan akhlakul karimah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam surat Al-Isra di Al-Quran ayat 23, wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Janganlah kamu sekali-kali berkata kepada kedua orang tuamu perkataan perkataan membantah, perkataan tidak suka, karena itu adalah salah satu bentuk berkata yang tidak baik kepada orang tua. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk berkata-kata yang baik, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada bapak ibu guru kita, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang memiliki thalabul ilmi yang berkata akhlakul karimah, yang kata-kata yang baik. Ya. Mungkin di sekolah kita bertemu dengan bapak ibu guru kita mengucapkan salam, kita meminta izin. Ketika kita masuk ruangan, assalamualaikum bapak ibu, mohon izin. Nah, ini adalah kata-kata yang baik, yang harus dibiasakan, yang harus dimulai sedini mungkin, supaya dengan kata-kata yang baik, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik. Bahkan dalam hadis, salah satu ciri-ciri orang yang beriman, falyakul khairan aw liyasmut. Maka dia harus berkata-kata yang baik, kalau tidak mampu maka cukuplah diam. Karena dengan diam itu bisa menjaga dirinya dari perkataan-perkataan yang kotor dan perkataan buruk. Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada seluruh peserta didik kita, MPLS 2020 ini, untuk senantiasa menjadi anak-anak yang memiliki kata-kata yang sopan, yang baik, yang insya Allah Subhanahu wa taala akan bisa bermanfaat dalam hidup kita. Kemudian berikutnya, sifat kelima dari akhlakul karimah yang merupakan bagian dari akhlakul karimah adalah menjaga amanah, menepati janji. Karena Rasulullah SAW bersabda, salah satu ayatul munafikin, ciri orang-orang munafik ada 3. Idza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khana. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, jika dia berkata dia berbohong. Jika dia berjanji dia ingkar, dan jika dia diberikan amanah dia tidak menepatinya. Oleh karena itu, menjaga amanah
menepati janji adalah sebuah proses pembelajaran. Bagaimana akhlakul karimah ini harus bisa diterapkan oleh para peserta didik, khususnya menjaga dan menepati janji. Dari hal-hal terkecil, mungkin di kelas diberikan amanah menjadi ketua kelas, menjadi bendahara kelas, menjadi sekretaris kelas, dapat tugas untuk membersihkan kelas, menjadi piket. Nah, hal-hal yang seperti ini dijaga amanah, ditepati janjinya dan dilakukan. Ini adalah merupakan tarbiyah, pembelajaran bagaimana sifat amanah ini sedini mungkin diterapkan di lingkungan sekolah supaya kelak nanti Ananda menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang menepati janji ketika bekerja, ketika memegang tempat-tempat terpenting di negara kita, menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin yang amanah dan pemimpin-pemimpin yang menepati janji insya Allah. Itulah sifat yang kelima. Kemudian berikutnya, yang keenam dari akhlakul karimah adalah pemaaf. Jadilah orang yang rajin bersedekah, mudah menahan emosi dan memaafkan. Sebab sebuah maaf kadang bisa memberi perubahan yang besar dalam hidup kita, bahkan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki salah, dan memaafkan adalah kunci dari segala ketentraman dan kebahagiaan. Dalam berinteraksi kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu guru dengan sesama guru, karyawan dengan sesama karyawan, atau kalian peserta didik, siswa-siswi dengan sesama teman kalian mungkin ada kata-kata yang salah, suka menyakiti, kadang berlebihan, menyakiti hati kita, maka kita harus memaafkan kalau dia memang tidak sengaja. Kita harus memaafkan kepada orang-orang yang berusaha untuk berubah dan meminta maaf atas kesalahannya. Jangan menjadi orang yang pendengki, janganlah menjadi orang yang pendendam, yang membiarkan rasa dendam itu terus lebih dari 3 hari, sebulan, sampai bahkan setahun menahun rasa dendam itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena dalam hadis Rasulullah, tidak halal orang yang mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari saja dilarang, bagaimana sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu kita harus menjadi hamba-hamba Allah, peserta didik yang saling memaafkan sesama kita, sesama teman kita di kelas. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita saling memaafkan dan kita harus menjadi pribadi yang memaafkan, menjadi pribadi yang memaaf. Baik, berikutnya adalah sifat yang akhlakul karimah yang ketujuh adalah ikhlas. Ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tanpa ikhlas amalan menjadi sia-sia belaka. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid memberikan nasihat yang indah. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi SAW, bagaikan seorang musafir yang membawa bekal berisi pasir. Bekal tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawakan manfaat apa-apa. Jangan sampai kita belajar di sekolah kita tercinta ini, sudah berupaya memahami pelajaran, kemudian semuanya hilang karena tidak ada rasa ikhlas demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah usaha dari kita semua, dari Bapak Ibu guru, dan juga untuk diterapkan kepada peserta didik nanti. Marilah kita sama-sama berupaya untuk menjalani sifat ikhlas. Meskipun itu berat, meskipun itu sangat susah, tapi kita harus membiasakan. Karena balasan ikhlas bukanlah orang yang akan membalasnya, tapi langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita ikhlas, belajar kita ikhlas, insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa. Berikutnya, yang ke-8, selalu bersyukur kepada Allah adalah merupakan bagian dari akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan sanggup. Kenapa? Karena nikmat Allah sangat banyak, sangat luas. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah diberikan nikmat, diberikan mata, pandangan kita bisa baik, telinga, anggota tubuh yang sempurna. Kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semakin kita banyak bersyukur, akan semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun ingat sebaliknya, kalau kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nikmat yang kita dapatkan, tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Nauzubillah, kita harus berlindung terhadap azab tersebut. Marilah kita bersyukur selalu. Kita mengucapkan kata-kata syukur, alhamdulillah.
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, kita berzikir, alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita menerima musibah, kita bersabar, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan kita pahala yang besar. Oleh karena ini adalah bagian dari akhlakul karimah yang ke-8, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, sebelum yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah bertawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha, setelah kita berupaya, ya, maka semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sekolah ini menuntut ilmu, ilmu dunia, ilmu agama, kita belajar di sekolah kita tercinta, menghafal, mengerjakan tugas-tugas, ya, belajar untuk menghadapi ulangan, ya. Itu adalah cara kita berupaya. Dan setelah itu kita bertawakal, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai kesuksesan, kita harus bertawakal, memasrahkan setelah ikhtiar kita, ya. Jangan sampai kita hanya berikhtiar, kita berusaha tapi kita lupa berdoa kepada Allah. Itu namanya sombong. Atau sebaliknya, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diawali dengan ikhtiar. Itu adalah suatu yang sia-sia, suatu yang mustahil. Maka berdoa, bertawakal, berikhtiar itu adalah suatu kombinasi yang diharapkan bagi pelajar, bagi peserta didik ini untuk bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil di dunia maupun di akhirat, semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini akhlakul karimah adalah sifat yang ke-10, yaitu memiliki rasa malu. Rasulullah SAW bersabda, innal haya minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada keimanan. Orang yang mukmin, orang yang menuntut ilmu harus memiliki rasa malu. Ya. Malu dalam hal bermaksiat kepada Allah. Malu dalam hal tidak beribadah kepada Allah. Malu ketika melanggar perintah-perintah Allah. Malu ketika melawan orang tua. Malu ketika tidak berprestasi. Malu ketika terjerumus kepada pergaulan-pergaulan anak muda yang sudah melewati batas sehingga kita tidak fokus lagi untuk menuntut ilmu. Nah, ini adalah harus ditanamkan rasa malu di kalangan penuntut ilmu, peserta didik, supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang memberikan martabat khususnya bagi peserta didik itu sendiri, memiliki rasa malu, membudayakan rasa malu di tengah kita. Jangan sampai kita tidak lagi memiliki rasa malu karena akan terjerumus kepada pergaulan yang luar dari keinginan kita, pergaulan bebas. Contohnya, ya, telah banyak di kalangan pelajar yang harusnya menuntut ilmu agama, meraih prestasi, meraih cita-cita, tapi karena pergaulan bebas yang kelewat batas, akhirnya terjadilah hamil di luar nikah, kemudian terjadilah yang namanya transaksi narkoba di tengah-tengah pelajar, ya. Karena dengan seorang pelajar yang sudah terlibat dengan narkoba, ya, maka akan jauh dari keberhasilan. Narkoba itu akan merusak masa depan pelajar. Narkoba itu akan membuat jati diri seorang pelajar itu menjadi malas, tidak berdisiplin, ngantuk, tidak fokus lagi kepada cita-cita dan tujuannya untuk meraih masa depan yang gemilang. Generasi tangguh SMK Sejahtera adalah generasi yang bebas dari narkoba dan insya Allah menjadi orang-orang yang bermanfaat kelak untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Mungkin dengan 10 sifat akhlakul karimah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita dan bagi peserta didik bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pelajar yang sukses, pelajar yang bisa dalam segala hal, yang mampu, cerdas dalam semua keahlian,